Bapak mengklaim diri Bapak sebagai aktivis. Lalu, bagaimana ceritanya Bapak gagal memahami ungkapan Dajjal dalam videonya Bima, terus Bapak anggap sebagai penistaan atau sebagai pencemaran nama baik gitu. Yang buat saya itu lucu sekali. TikToker Bima dilaporin ke polisi gara-gara kritik Lampung gak maju-maju. Jadi gini, kritikan TikToker @aubimaxreborn soal Lampung malah jadi bumerang nih. Padahal Bima cuma bikin video TikTok yang ngejelasin alasan Lampung gak maju-maju. Contohnya kayak infrastruktur Lampung yang terbatas dan banyaknya proyek mangkrak meski pemerintah udah ngasih bantuan sampai ratusan miliar loh. Nah, abis viral, Bima malah dilaporin sama advokat bernama Ginda Ansori Waika ke Polda Lampung karena dianggap menyesatkan dan ngerendahin suku Lampung. Ya, emang sih ada beberapa kata-kata Bima kayak jadi tempat jin buang anak dan lain-lain, tapi apa nggak berlebihan nih? Apalagi kalau emang konten hoax, kok banyak warga Lampung yang ikut komentar dan setuju sama yang dibilang Bima ya? Ada, kalau tiap pengkritik pada dilaporin gini sih, ya lama-lama pada diem dong orang-orang kalau selalu dilabelin hoax. Eits, tapi ada yang unik nih, si Bima ini kan emang lagi kuliah di Australia ya. Nah, gara-gara ini dia ngajuin visa perlindungan dari Australia dan diterima loh. Ya, alasan Bima ngajuin visa ini sih karena ngerasa dirugikan secara serius di negara asal. Wah, mau kritik negara sendiri aja sampai harus dilindungi sama negara lain loh. Ini kan malunya jadi double ya. Mana kabarnya nih, yang laporin tuh tim hukum Gubernur Provinsi Lampung periode 2019-2024 loh. Dari sekian banyak fakta yang dikasih sama Bima dan juga dukungan ribuan orang di kolom komentar terhadap perkataannya si Bima, tapi yang di-highlight sama Bapak ini cuman perkataan Dajjalnya doang. Gue bukan dosen, gue juga bukan aktivis, tapi gue lebih paham deh kayaknya videonya Bima itu merujuknya kemana. Itu tuh suatu kritikan oleh masyarakat yang dimana mereka bayar pajak, tapi nggak ada perubahan untuk daerahnya. Dari berapa tahun yang lalu disebutin loh di video, dan juga kenyataannya faktanya sekarang di FYP banyak tuh jalan-jalan Lampung yang ancur parah. Ini nih dari contoh kasusnya si Bima ini, gue paham kenapa orang-orang yang punya banyak ide, kenapa orang yang berani speak up, kenapa orang yang emang beneran mikir Indonesia itu memilih untuk tinggal di luar negeri aja, untuk mengabdi kepada negeri lain. Ya contoh-contohnya kayak gini sih menurut gue ya. Good luck deh Pak kalau misalnya mau laporin Bima ya, dia lagi jalan-jalan tuh di Sydney. Ya mantap, lanjutkan Pak, perlihatkan semua kepintaran Bapak. Semangat. Waduh, panjang nih ceritanya sampai mau dikurung polisi si Bima. Tapi gue mau kasih tahu pendapat gue tentang Lampung. Yang gue udah pergi dari Lampung udah 2010 sampai sekarang. Gue sempat pulang 2016 sampai 18. Gue mau ngomongin jeleknya tapi takutnya gue ditangkap juga sama bapak itu. Kena loh. Setelah 12 tahun gue merantau, ada beberapa hal yang tambah bagus dibandingin dulu waktu gue sekolah. Satu, bandaranya tambah bagus. Kedua, ada jalan tol. Ketiga, di tempat gue, yaitu daerah Metro, itu sekarang ada Starbucks, ada McD, ada Chatime, ada Pizza Hut, yang dulu tuh nggak ada. Kalau jalan ya gitu-gitu aja. Nyari lowongan kerja ya gimana nggak susah. Apalagi gue tukang cukur, susah cari duit di sana. Saran saya nggak usah dilapor ya Pak, orangnya juga yang dilapor nggak peduli gitu kalau Bapak lapor. Lagian yang dikatakan Bima itu bukan hoax, karena memang udah banyak bukti tuh jalanan di Lampung itu pada rusak parah, nggak diperbaiki selama puluhan tahun. Nah kalau udah ada bukti berarti bukan hoax dong. Harusnya Bapak di sini mendukung Bima dan masyarakat biar jalanan itu pada diperbaiki. Nah undang-undang yang digunakan Bapak ini kan undang-undang ITE ya. Memang undang-undang ITE ini multi tafsir, jadi jika orang dikritik dan dia merasa keberatan, dilaporin tuh pencemaran nama baik. Harusnya pasal ini direvisi atau dicabut gitu biar orang-orang pada nggak takut untuk mengkritik pemerintah. Berarti kalau kita takut mengkritik pemerintah, hak kebebasan berpendapat itu terganggu dong. Harusnya dengan undang-undang ini, kebebasan berpendapat itu kan dibatasi. Nah, dibatasi itu di mana diatur kritik yang boleh dan kritik yang mana yang nggak boleh gitu. Kalau dengan pasal itu doang tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka itu multitafsir. Jadi ada tuh pembatasan di mana ketika kita berpendapat itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga tidak mencabut ataupun tidak menghapuskan hak kebebasan berpendapat kita seperti itu. Yang pertama yang pengen saya tilik adalah Bapak mengklaim diri Bapak sebagai aktivis. Lalu bagaimana ceritanya Bapak gagal memahami ungkapan Dajjal dalam videonya Bima, terus Bapak anggap sebagai penistaan atau sebagai pencemaran nama baik gitu. Yang buat saya itu lucu sekali. Kenapa saya bilang lucu? Karena kita semua tahu itu adalah
kiasan, kata konotasi di bahasa Indonesia. Yang artinya itu bukan dalam artian sebenarnya Lampung itu kayak Dajjal gitu loh. Tapi itu adalah ungkapan Bima yang kecewa karena kenapa sih Lampung ini kok nggak maju menurut Bima. Semudah itu kok untuk memahami itu. Kenapa Bapak yang katanya seorang aktivis berpuluh-puluh tahun nggak bisa memahami itu? Itu yang pertama. Yang kedua, buat saya nggak penting gitu loh mempermasalahkan kata Dajjal di situ. Ya, yang penting adalah apakah kritik Bima ini valid atau enggak, gitu aja sebenarnya. Ya, kalau kita mau main pro dan kontra dalam konten videonya si Bima, dan kalau kita mau kritis terhadap apa yang Bima sampaikan, harus kita membicarakan masalah kritik dia itu relevan atau enggak, valid atau enggak, itu aja cara mainnya. Kalau hanya memperkarakan kata Dajjal, ini yang enggak relevan. Apa gitu loh output dari mempermasalahkan kata Dajjal di situ? Itu hanyalah sebuah kata kiasan, konotasi. Ya, kalau Bapak belajar bahasa Indonesia kan itu diajarin pada saat SMP gitu loh. Konotasi, denotasi, ya. Kalau mau yang lebih advance lagi ada yang namanya metafora, ya, di semiotika bahasa tuh ada gitu loh. Apakah Bapak nggak paham soal itu? Buat saya, ya, Bapak adalah orang hukum yang harusnya paham lah tentang interpretasi suatu kata gitu loh. Nggak perlu lah saya ajarin karena saya yakin Bapak lebih pinter dan lebih kredibel lah untuk ngomongin masalah itu. Ya. Tapi kalau Bapak kekeh tetap mau mempermasalahkan kata Dajjal Bima, ya terserah. Tapi untuk saya pribadi, sorry to say, ya, self-proclaimnya Bapak tadi, yang katanya aktivis berpuluh-puluh tahun itu, ya cuma omong kosong belaka. Ya karena untuk memahami kata kiasan seperti itu aja, Bapak nggak bisa. Yang dimana kata Dajjal di situ kontekstual, bukan tertuju untuk menghina Lampung, tapi bentuk ungkapan kiasan kekecewaannya Bima. Dan ini terkait gaya kritik orang tuh beda-beda. Dan ini anak muda yang mengkritik, ya jadi wajar aja gitu dengan bahasa yang vulgar, dengan metafora, dengan sarkasm. Bapaknya aja yang baperan. Katanya pernah jadi aktivis, tapi standar demokrasinya rendah. Cuaks. Cie, ada yang mau nangkep. Tuh kan. Jadi kalian harus tahu, warga Indonesia, lu harus tahu seperti apa sifat petinggi-petingginya juga, sifat-sifat para pemimpin sekarang ini, juga para antek-anteknya seperti apa. Ya bukan membentur-benturkan sih, tapi kalau kejadiannya seperti ini ya ini udah jelas kok. Jadi mereka seolah nggak mau dikritik, sedang kritikan itu yang sebenarnya terjadi seperti itu gitu. Ya mereka harus berpikir dengan logis. Seandainya pun kalau salah kami berbicara, ya harusnya Anda toleran dong, karena kami orang bodoh gitu. Dan tunjukkan bukti datanya gitu. Jangan langsung membawa ini perkara ke perkara hukum. Jangan langsung membawa perkara ini ke hukum, ranah hukum. Kalau memang mau dihukum, banyak yang terkait, dan orang-orang yang speak up, orang-orang Lampung yang speak up itu banyak. Termasuk saya ini adalah warga Lampung gitu. Dan memang yang terjadi semua ini memang nggak ada yang terbaik kok gitu. Pertama-tama, sebelum Anda mengkritik sesuatu hal, yang perlu dilakukan adalah memahami konteks dari apa yang Anda kritik dan juga isi dari apa yang dikritik. Karena kalau misalkan kita mengkritik dan kita nggak tahu apa yang kita kritik dan letak permasalahannya di mana, jatuhnya kita yang kritik kayak orang nggak tahu apa-apa dan jatuhnya kayak orang tolol. Nah, hal ini kejadian di Bapak Ginda Ansori Wahika ini yang melaporkan Bima selaku orang yang mengkritik Lampung atas tuduhan pencemaran nama baik, di mana yang dipinpoint di sini adalah penggunaan kata Dajjal di videonya Bima. Padahal kalau kita tahu sebenarnya yang dimaksud Bima ini bukan menghina Lampungnya, tapi ungkapan kekesalan. Kalau di bahasa Jawa itu istilahnya ada kata-kata kasar kayak misalkan cuk, jancuk, jangkrik, dan kawan-kawan. Kayak misalkan gini, kita kesel terhadap suatu hal. Terus apakah kita menghina hal tersebut, kayak misalkan oh kamu goblok, ya mungkin bisa. Tapi kadang kita itu cuman bisa kesel sama keadaan, kita nggak pengen ngatain orang itu, cuman kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi yang kita lakukan adalah mengumpat. Ya salah satu cara mengumpat adalah dengan menyebut kata-kata yang memang secara norma sosial itu memang nggak baik untuk didengar, tapi itu ungkapan kekesalan. Contohnya kalau di bahasa Jawa itu ada kata yang tadi aku sebutin, misalkan aku kesal sama suatu hal, nilaiku jelek, apa terus aku menyalahkan dosenku karena oh dosenku kayak soalnya susah,
ya mungkin aku bakal melakukan itu. Tapi apakah aku bakal menghina dosen secara langsung? Enggak, aku pasti mengungkapkan kekesalan dengan cara, oh jangan nilaiku welek. Tapi kan itu gak menghina dosen, tapi kita kesal dengan keadaan yang ada gitu loh. Dan lagi, masalah kritik, apakah kritik harus selalu ada solusi? Jawabannya adalah tidak. Ya kalau misalkan kita disuruh nyari solusi, ya ngapain kita ngeritik? Kita ngeritik kan biar dia berbenah, dia sadar kesalahannya di sana, ya harus dibenerin ya dia. Ya kita nggak punya kewajiban, ngapain kita ngasih solusi? Kalau kita nggak dibayar, ngapain kita harus ngasih solusi? Terus bahasa konstruktif atau bahasa santun saat mengkritik, ya bebas, namanya juga ngeritik. Mau ngeritik model gimana? Kan kalau misalkan Gen Z sekarang, itu cara kritiknya itu beda-beda dan sangat beragam, dan gak harus santun, karena kita juga bukan orang zaman dulu yang istilahnya ngomong apa-apa itu harus santun, harus sesuai dengan norma. Enggak, Gen Z sekarang nggak bisa diatur kayak gitu. Jadi Pak Ginda, ini belum terlambat untuk mencabut laporan Anda, karena yang diuntungkan di sini justru Bimanya, karena entar Bima bisa dapat yang namanya protection visa. Protection visa ini dua hal yang berbeda dengan mendapat kewarganegaraan. Intinya si Bima bakal mendapatkan green card, bisa tinggal di Australia selama yang dia mau. Ya kalau nggak mau malu sih mending cabut laporan Pak.